Om Swastiastu. Hai sahabat Sekar, selamat berjumpa kembali dengan saya, Teja Nadira Kirana dalam podcast BPMP Provinsi Bali. Sekar, seputar kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam perbincangan kita hari ini, saya akan mengajak sahabat Sekar semua untuk mengenal lebih dekat terkait pendidikan inklusi. Dengan tema hari ini, berbagi praktek baik dalam pendidikan inklusif. Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru atau PPDB, di mana salah satu jalur dalam penerimaan peserta didik baru adalah jalur afirmasi. Jalur ini diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi yang tidak mampu atau penyandang disabilitas, yang wajib difasilitasi oleh sekolah reguler melalui pendidikan inklusif. Sahabat Sekar, yang ingin mengetahui bagaimana implementasi pendidikan inklusif di Provinsi Bali, saat ini bersama kita sudah hadir 2 orang tamu yang akan berbagi cerita, berbagi praktek baik dalam pendidikan inklusif. Narasumber yang pertama adalah Ibu Raiti Setiati Raharja, STMT, yang merupakan Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung. Dan narasumber kita yang kedua adalah Ibu Gusti Putu Parmiti, Sarjana Ekonomi. Beliau bertugas sebagai Kepala PKBM Widya Gupta Kabupaten Gianyar. Sahabat Sekar, mari kita sapa tamu kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Bu Rai. Selamat pagi Mbak Ija. Bagaimana kabarnya? Kabar baik banget Mbak Ija. Oh, iya. Terus selamat pagi Ibu Parmiti. Saya panggil Ibu Parmiti ya Bu. Iya. Bagaimana kabarnya? Asungkara sehat. Iya. Saya persilahkan nih kepada Ibu Rai dan Ibu Parmiti untuk memperkenalkan diri kepada sahabat Sekar semua dan juga bagaimana perasaannya hari ini. Silakan, mungkin kepada Ibu Rai saya persilahkan. Om Swastiastu. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Eja tadi, saya Rai Tustianti Raharja, biasa dipanggil dengan Rai. Saya kebetulan sekarang sebagai Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar. Nggak kebetulan ya Mbak ya? Iya. Saya Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Iya. pada Distikpora Kabupaten Badung. Senang sekali diundang pada podcast hari ini untuk sharing bersama terkait pendidikan inklusi. Tentu juga bersama dengan Ibu Gusti yang luar biasa. Terima kasih. Silakan untuk Ibu. Om Swastiastu, saya Gusti Putu Parmiti sebagai Kepala Satuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau yang dikesingkat dengan PKBM Widya Gupta yang beralamatkan di Banjar Tengkulak Kaje, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Hari ini saya merasa terhormat sekali bersanding dengan Ibu Kabid di acara podcast, jadi sangat luar biasa sekali. Terima kasih. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran narasumber kita pada pagi hari ini. Senang sekali bisa untuk meluangkan waktu untuk hadir di podcast pada pagi hari ini. Untuk pertanyaan pertama Ibu, mungkin saya akan bertanya kepada Ibu Parmiti dulu ya. Boleh, Nah silakan. ini Bu, bagaimana awal berdirinya PKBM Widya Gupta, di mana saya sangat penasaran sekali Ibu, mungkin juga sahabat Sekar juga penasaran ya, bagaimana PKBM Widya Gupta ini yang kalau tidak salah yang Ibu pimpin ini adalah 70% menampung siswa atau anak-anak yang istimewa ya Bu ya. Benar sekali. Ya, silakan Bu, mungkin Ibu bisa menceritakan kepada kami semua. Ya, PKBM Widya Gupta yang hari ini Anda kenal tidak langsung sejak berdiri ujug-ujug PKBM. Jadi ada saya ekstra waktu sedikit untuk Ada menjelaskan. prosesnya, Ya, Bu, proses ya, benar. betul. Sangat Ya. panjang. Mm-hmm. Jadi awalnya pada tahun 2012, tepatnya di bulan Januari, saya membuka bimbingan belajar. Jadi bimbel itu tempat les untuk anak-anak reguler sepulang sekolah. Jadi di kampung saya kan ada anak-anak SD, ada anak-anak SMP gitu. Saya lihat belum ada bimbel di situ, belum ada bimbel. Jadi saya merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu. Nih anak-anak harus belajar gitu. Belajar dalam artian mereka bisa
berkompetisi yang sehat gitu. Jadi tercetuslah ide untuk kami mendirikan bimbel. Nah, seiring berjalannya waktu dari tahun 2012 sampai dengan 2014, ini ternyata kami menerima ratusan siswa di saat itu. Jadi itu tempat belajarnya di rumah saya sendiri, di rumah tinggal gitu. Ada 5 ruangan belajar full dari sore sampai malam hari. Jadi hampir di setiap kelas pada saat itu ya, ada saja satu anak dalam tanda kutip aneh gitu. Menurut saya, menurut guru-gurunya juga. Jadi pada tahun itu pengetahuan kami tentang anak berkebutuhan khusus belum sampai di titik seperti hari ini gitu. Jadi ini anak-anak seperti apa sih gitu. Ada yang tantrum, ada yang menonjok komputer saya, ada yang mencabuti pohon-pohon ketika mereka tidak tahu menjawab. Berbagai macam reaksi ya, Bu. Berbagai macam, bahkan ada dari 5 guru yang saya punya waktu itu, 2 diantaranya stres dan mereka mau resign. Waduh. Bu Gusti, kalau seperti ini keadaannya saya resign aja Bu, angkat tangan. Ada lagi guru saya yang cowok, dikecilin leher bajunya sama muridnya, ditantangin duel gitu. Jadi saya merasa ini udah nggak bener ini. Apalagi disaksikan oleh para orang tua yang menjemput anaknya ke tempat kami. Orang tua ini juga khawatir gitu. Awas ya Bu Gusti, suatu saat anak saya dipukul sama anak gila ini. Ada kekhawatiran dari para orang tua ya kalau anaknya di sana. Benar. Ya. Satu sisi ini kami sedang di puncak-puncaknya gitu, sedang seneng-senengnya mengajar. Satu sisi kok muncul bonus gitu, bonus anak-anak yang dalam tanda kutip ini gitu. Terus karena juga saya adalah salah satu relawan dari Surin Institute for Mental Health, jadi saya tahu betul pasien-pasien gangguan jiwa di Bali yang dipasung, salah satunya karena mereka adalah anak berkebutuhan khusus yang orang tuanya tidak tahu menangani. Jadi mereka dipasung, diborgol, diisolasi. Nah jadi pikiran saya melayang jauh ke situ gitu. Tidakkah suatu saat nanti, sekian tahun lagi, anak-anak ini juga akan dipasung oleh orang tuanya karena mereka tidak tahu cara agresifnya menangani. luar biasa betul, gitu. Betul. Nah akhirnya pada suatu hari karena sudah stres berat Mbak Eja, saya mendatangi Ibu Prof. Loketut Suryani, tahu kan psikiater kebanggaan kita, kebanggaan Pulau Bali. Nah waktu itu saya memohon kepada beliau, Bu, tolong Bu, ini ada, mohon maaf ya, sekali lagi pengetahuan kami tentang anak berkebutuhan khusus mental saat itu belum sampai, minim ya Bu ya. Nggak tahu banget, melakukan minim. Iya, saya minta untuk Ibu Prof, Bu, datanglah ke kampung kami Bu, suntik anak itu, jangan sampai nanti dia dipasung gitu. Nah oleh beliau saya diceritakan bahwa itu tidak ada namanya anak-anak gila. Yang ada mereka adalah anak-anak cacat mental. Saya langsung menyergah saat itu. Oh enggak Bu, anaknya enggak cacat Bu, dia enggak bisu, dia enggak tuli, dia enggak buta, dia enggak pakai kursi roda, saya gitu. Jadi pengetahuan saya ya cacat hanya sebatas cacat yang tampak oleh mata, secara fisik ya, secara fisik betul. Lagi-lagi Ibu Prof Suryani menyadarkan saya, berarti Anda belum tahu yang namanya anak-anak dengan cacat mental. Fisiknya memang biasa seperti kita, panca inderanya lengkap, ada mata, telinga, mulut, alat gerak lengkap, tapi ada sesuatu dan lain hal di otak mereka yang menyebabkan ya cara mereka berinteraksi di dunia ini juga berbeda dari anak-anak pada umumnya. Jadi beliau saat itu juga menyanggupi kalau Gusti Putu bisa membuatkan kelompok khusus untuk anak-anak ini, jangan dicampur di bimbel, nanti mereka bisa mengganggu. Saya berjanji akan mentraining Anda, mengkonekkan Anda dengan para ekspertis. Ayo kita buat suatu kelompok jika Anda memang betul cinta sama Pulau Bali, cinta dengan masa depan anak muda Bali gitu. Akan seperti apa Bali 10-20 tahun ke depan jika anak-anaknya hari ini nggak kita benerin gitu. Terus saya jadi berpikir, aduh saya ini siapa gitu. Saya pun bukan seorang guru, bukan sarjana pendidikan gitu, tapi saya seorang sarjana ekonomi manajemen yang bercita-cita pengen jadi pengusaha gitu. Ya saya bayar guru yang kompeten untuk mengajar gitu. Jadi karena beliau sudah menyanggupi untuk mementoring kami bahkan sampai saat ini, akhirnya
pada tahun 2014 terbentuklah kelompok spesial ini yang kami namai kelompok anak unik. Kelompok Jadi anak unik, ya iya. sebutan yang manusiawi untuk anak-anak dengan Yang keterbatasan istimewa itu, iya. mental Iya, ini. betul. Jadi secara fisik mereka sama, Mbak Eja, seperti Perkembangannya anak-anak sama pada iya. umumnya. Pada umumnya. Namun karena IQ yang sangat rendah gitu ya, kemampuan berkomunikasi, bersosialisasi dan beradaptasi beda dengan kita, dengan anak-anak pada umumnya, otomatis kemampuan kognitif mereka juga mereka tertinggal jauh banget Iya. di sekolah formal. Dan dari segi kemandirian, mereka juga tidak bisa hidup sendiri, jadi 24 jam mereka membutuhkan bantuan gitu. Jadi singkat cerita berkembang. Lalu ketika kelompok ini bertambah setiap satu semester lagi 1 orang, lagi 2 orang bertambah, tiba-tiba ada bonus lain nih ke tempat kami. Iya. Ada bonus lain lagi Bu Rai. Suatu saat ada orang tua yang datang ke kami, Bu, anak saya hamil, menikah, tapi belum tamat sekolah. Bisa nggak bimbelnya Ibu menerbitkan ijazah, anak saya mau kuliah Bu. Terus anaknya juga datang dengan penyesalan, saya salah membawa diri, hari ini saya kapok, tapi saya janji akan menjadi anak yang baik dan berguna gitu. Saya Jadi juga motivasi kepikiran untuk belajar itu ada. Iya, cuman mereka betul. salah langkah. Iya, betul. Iya. Lagi-lagi, wah ini kok tantangan lagi ya gitu. Sementara bimbel kami hanyalah bimbel biasa. Izinnya juga hanya sebagai bimbel. Iya, betul. bimbel. Kami tidak mengeluarkan rapot, Iya. kami tidak mengeluarkan ijazah. Nah ini gimana gitu. Terus suatu saat datang lagi, orang sudah kerja, remaja sudah kerja, Bu Gusti. Saya dulu nggak sempat sekolah karena miskin. Nah sekarang saya udah kerja, punya uang, pingin jabatan, pingin yang sesuatu yang lebih apa ya, tidak cuma kerja harian, tapi memang Mau posisi yang meningkatkan taraf hidup. iya, taraf hidup. Bisa nggak Bu Gusti bantu saya bimbelnya menyediakan ijazah? Saya belum tamat SMA Bu Gusti gitu. Loh, ini kok makin lama Berkembang. problem tambah banyak gitu. Karena anak-anak berkebutuhan khusus, karena menikah di usia anak, karena anak drop out, karena dulu mereka miskin, sekarang mereka sudah kerja, punya uang, ingin bersekolah lagi, tapi sudah terlambat, usia mereka sudah bukan usia anak sekolah lagi gitu. Nah, disitulah saya bertemu dengan salah seorang teman yang mereka sudah lebih dulu mengerjakan PKBM ini. Yang dulu kan namanya Sekolah Kejar Paket. Iya. Nah, sekarang namanya PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Jadi oleh teman itu saya diajak menghadap ke Kabin PLS, Pendidikan Luar Sekolah, yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar. Jadi tahun 2019 kami sudah jalan, bimbel sudah menjadi PKBM sampai saat ini, dan Asungkaro sudah terakreditasi dengan nilai B pada tahun 2021 di tahun ketiga. Jadi semuanya sudah terakomodir di situ. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak yang putus sekolah, mereka yang ingin mungkin kerja ke luar negeri tapi terhambat oleh pendidikan selembar kertas yang bernama ijazah itu. Betul. Jadi sekarang di tempat kami di PKBM Widya Buta seperti sekolah paket komplit, ada semua seperti itu Mbak Teja. Oh iya. Terus bagaimana Bu layanan yang selama ini diberikan sekolah pada anak-anak istimewa ini? Kalau layanan kami sesuai dengan standar nasional, ya. Jadi kami tidak ada secara khusus, secara spesifik mengubah kurikulum, tetapi sama seperti kurikulum Merdeka. Karena 2 tahun terakhir ini kami menggunakan kurikulum Merdeka yang memang sangat pas dan cocok. Karena ada fleksibilitas di sana ya, baik dari segi waktu, umur, kelas, latar belakang dan lain sebagainya. Jadi cuman caranya atau metodenya, metode pembelajarannya benar sekali. Jadi disesuaikan. Jadi dengan anak-anak special need ini, apalagi yang IQ-nya rendah, mereka sangat tertarik atau nyantol di otak mereka dengan hal-hal yang bersifat visual. Jadi kami menggunakan bahasa lisan tetap, tapi kami dukung dengan kemampuan berkomunikasi mereka dengan piktogram, penyusunan jadwal dengan piktogram. Kemudian ada lagi dengan isyarat berbicara. Kami tetap berbicara lisan seperti ini, tetapi jika ada
pesan-pesan penting yang ingin kami sampaikan, kita support mereka dengan bahasa isyarat. Contohnya seperti apa, Ibu? Nah, contohnya penasaran ya, sahabat iya. Sekar juga pasti penasaran ya, gimana sih bahasa isyarat. Iya. Tapi tentunya berbeda dengan CB untuk anak tunarungu. Iya. Ya, kalau tunarungu kan mereka betul-betul tidak mendengar. Kalau ini mereka mendengar, mereka bicara, tetapi akan lebih bagus lagi jika ditampilkan bahasa visual. Iya. Nah, misalnya pada hari Senin kita akan mengajak anak-anak bernyanyi lagu wajib ya. Jadi semua anak-anak kita harapkan berdiri berarti berdiri semua. Jadi semua anak-anak akan berdiri. Ini kita menyampaikan pesan pentingnya itu semua anak-anak berdiri. Jadi tidak ada yang bernyanyi dengan duduk atau lari-lari di kelas seperti itu. Ya, contoh lain lagi misalnya nah sekarang jam sudah menunjukkan pukul 10, waktunya kalian istirahat, kita boleh makan dan minum. Jadi yang poin yang paling penting ingin kita sampaikan adalah bahwa di jam istirahat itu mereka makan dan minum. Oke. Nah seperti itu. Jadi metodenya saja yang kami rubah, isinya tetap sesuai dengan standar pendidikan nasional yang ada di Indonesia seperti itu. Iya, terima kasih Ibu Parmiti. Ternyata seru sekali ya. Ibu bercerita dari awal bagaimana sebelum dan menjadi PKBM ya. Sahabat Sekar, sekarang kita beralih kepada Ibu Raya, Bu ya. Bagaimana Ibu peranan saat ini untuk peranan pemerintah maksud saya untuk mengimplementasikan pendidikan inklusi di satuan pendidikan khususnya di Kabupaten Badung? Ya, terima kasih Mbak Eja. Peran pemerintah itu tentu sangat strategis ya. Kalau kita lihat kembali dari sisi perencanaan itu harus ada. Jadi pemerintah harus merencanakan, kemudian melaksanakan pendidikan inklusi dan juga mengawasi. Nah itu ada banyak tahapan-tahapannya. Tapi kalau kita lihat kembali apa yang sudah dilalui oleh Kabupaten Badung, sesungguhnya juga pada awal pelaksananya tidak terlalu sistematis juga sebetulnya. Karena kami belajarnya dari kasus. Jadi ada kasus per kasus, kemudian kami coba untuk selesaikan, baru kemudian kami lihat, oh ternyata beginilah potret pendidikan di Kabupaten Badung, khususnya terkait inklusi ya. Karena sekarang pendidikan inklusi itu sudah bukan pilihan, itu sudah wajib gitu ya. Kalau dulu kan kita mungkin hanya baru 6 sekolah mungkin di sekolah dasar yang kami tetapkan sebagai sekolah inklusi. Tapi pada kenyataannya ternyata di perjalanan anak berkebutuhan khusus itu semakin banyak. Sehingga kami di Kabupaten Badung itu harus belajar dari kasus-kasus itu. Apa sih yang harus kami lakukan? Nah, pada awalnya ada 2 orang psikolog di Kabupaten Badung yang saat itu ditugaskan sebagai GPK. Jadi hanya in charge di satu sekolah tertentu. Nah, ketika kami melihat permasalahannya ternyata semakin banyak ini anak-anak berkebutuhan khusus dengan berbagai macam kebutuhannya ya, berbagai macam kekhususannya. Nah, itu tentu saja kami tarik dia. Tarik teman-teman yang ada di satuan pendidikan GPK itu, kami tugaskanlah dia di dinas. Nah, ternyata di perjalanan adalah kebijakan terkait unit layanan disabilitas. Nah, dalam unit layanan disabilitas itu ternyata sebaiknya harus ada tenaga ahli psikolog untuk bisa membantu kita melakukan assessment, kemudian konseling dan lain sebagainya. Oh ternyata, nah itu yang saya bilang tadi, itu kami belajar dari kasus dan ternyata apa yang kami lakukan, penanganan terhadap kasus-kasus tersebut bisa kami satukan kembali dalam satu perencanaan yang nanti menjadi utuh gitu. Jadi perlahan-lahan sekarang kami sudah melihat petanya kondisi di Kabupaten Badung seperti apa dan kami coba susun satu perencanaan yang tentu saja harus berdasarkan data. Kalau di kementerian kan memang harus perencanaan berbasis data ya. Ya, di daerah pun juga harus begitu kan, kita lihat rapot pendidikannya kita bagaimana di daerah. Jadi setelah melihat potretnya begini, kemudian kami buat satu perencanaan yang tentu saja harus terintegrasi ya. Kemudian arahnya tentu saja ke finansial. Jadi harus ada dukungan anggaran. Nah itu jadi SDM-nya itu dikuatkan gitu. Jadi itu semua harus masuk ke dalam perencanaan. Baik untuk penguatan SDM, kemudian ketersediaan
anggaran, dan tidak lupa sarana prasarana. Itu harus dari pemerintah yang menguatkan ketersediaan sarana prasarana untuk kalau bahasanya sekarang universal design ya, desain yang bisa digunakan oleh anak-anak kita yang berkebutuhan khusus. Kira-kira begitu, Mbak Eja. Oh iya, terima kasih Ibu. Terkait dengan Disdipora Kabupaten Badung, Bu, untuk membantu satuan pendidikan dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif itu seperti apa, Ibu? Yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Badung. Ya, kalau kami lihat itu ada 2 pilar utama. Yang pertama itu adalah SDM. SDM baik itu guru maupun orang tua itu harus dikuatkan. Kemudian yang kedua sarana prasarana. Jadi itu 2 yang kami upayakan untuk kuatkan di Kabupaten Badung. Nah, untuk SDM-nya, untuk gurunya sendiri itu ada diklat pendampingan belajar untuk siswa berkebutuhan khusus. Nah, itu ada sudah 3 tahun berturut-turut kami laksanakan. Jadi untuk jenjang PAUD, SD dan SMP itu sudah ada. Jadi pelatihan-pelatihan penguatan untuk SDM itu yang harus ada sehingga guru itu guru tidak harus dia bisa melakukan assessment, tapi setidaknya dia bisa melakukan screening awal. Jadi dia tahu, oh anak saya ternyata dia memiliki kecenderungan seperti ini nih gitu. Jadi hal itu kemudian dibuatkan semacam kurikulum modifikasi ya. Tetap kita pakai kurikulum merdeka, tapi ada modifikasinya untuk anak-anak itu. Disesuaikan dengan kebutuhan anak. Betul, makanya namanya inklusi ya. Jadi semuanya itu harus bisa. Nah, kita tidak bilang ini mudah ya, pasti ada banyak tantangan untuk itu. Dan complicated sekali ya gitu. Semakin banyak ada paparan digital, semakin banyak ada informasi, kita semakin tahu bahwa oh ternyata ada kondisi-kondisi seperti ini. Kita harus mau membuka diri untuk kondisi itu. Jadi penguatan kepada guru sudah kami lakukan gitu. Masih belum semuanya, masih ada yang pasti belum bisa menerima gitu kan, kita harus sadar ya, ada aware, ada kondisi-kondisi seperti itu. Kemudian untuk orang tua juga kami sediakan layanan konseling. Jadi konseling itu tidak hanya untuk guru, untuk anaknya, tapi yang harus kami rangkul itu adalah orang tua. Karena ada kondisi-kondisi juga orang tua tidak mengetahui anaknya itu punya kekhususan tertentu. Ada juga orang tua yang tahu tapi enggan untuk membuka diri. Ya, enggak, anak saya enggak apa-apa kok gitu. Ya, itu adalah tantangan-tantangan yang harus kita terima gitu ya, harus kita embrace ya supaya kita bisa memberikan solusi-solusinya. Jadi itu pelan-pelan sudah ada kita layanan konseling, bisa kita langsung ke sekolah, datang ke rumah juga, untuk assessment juga ada, dan juga atau kalau memang sangat perlu privasi, kita juga ada ruangan di kantor khusus untuk kita lakukan layanan konseling. Nah itu jadi itu kan fungsi-fungsi unit layanan disabilitas ya sebetulnya Bu Eja. Karena kan unit layanan disabilitas kami itu baru disahkan tahun lalu 2023 kan ya, SK-nya itu baru. Nah, sementara kami sudah berjalan sudah dari sebelumnya dan kami tidak tahu bahwa oh ternyata ini adalah prinsip-prinsip unit layanan disabilitas. Nah, itu pasal-pasal yang kemudian kami satukan. Jadi satu terkait SDM sudah, kemudian tapi belum semua ya, tapi kami akan terus mengupayakan. Yang berikutnya adalah terkait sarana prasarana. Nah, Sarpras. Dengan penganggaran yang tersedia kami berupaya untuk melakukan rehabilitasi pembangunan sekolah dengan mengutamakan prinsip-prinsip universal design. Ya, jadi yang ramah untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi kalau kita lihat mungkin belum semuanya ya, tapi pelan-pelan gitu. Jadi semua kan harus mulai dari langkah-langkah kecil ya. Jadi one single step ya gitu. Jadi contoh sederhana kita bikin rem untuk pembangunan gedung gitu. Nah ini contoh nyata nih kalau kami kan di tahun 2023 dan 2024 kira-kira ada sekitar 30 pembangunan sekolah lah ya gitu. Nah itu semua jenjang ya Bu ya? Untuk SD aja ya, kalau saya bicara SMP juga ada gitu. Tapi kita upayakan itu semua ada remnya sekarang ya. Nah ada satu bangunan nih yang baru selesai ini bulan November ini, baru seger banget beritanya, dan
kepala sekolah saya ngirim ini video ke saya. Ibu, terima kasih sekali, ini bangunannya sudah ada remnya. Ini sekarang gurunya ada yang disabilitas, ada pakai alat bantu untuk jalan gitu. Dan siswanya juga pakai gitu, divideokan gitu. Ada gimana responnya itu. Wah, itu kan berarti sangat bermanfaatnya. Jadi penyediaan akomodasi yang layak itu mungkin tidak akan dipakai oleh semua orang ya, begitu ya. Tapi itu wajib ada, wajib ada, karena kita tidak akan tahu kapan akomodasi yang layak itu diperlukan gitu ya. Gitu. Kurang lebih seperti itu jadinya ya Mbak Eja. Luar biasa sekali Kabupaten Badung sangat mendukung ya untuk pendidikan inklusif ini. Baik, sekarang kita beralih ke Ibu Parwati. Parmiti, maaf Ibu, ingat dengan ini saya jadinya dengan Dewi Parwati. Karena Ibu seperti Dewi menurut saya. Iya betul. Iya, karena ini dedikasi Ibu untuk anak-anak inklusi luar biasa. Baik Ibu, ini pertanyaan untuk Ibu. Kira-kira praktek baik apa yang selama ini Ibu telah lakukan di PKBM Ibu? Kemudian terkait pelayanan untuk anak kebutuhan inklusif. Kalau praktek baik gitu, hal pertama yang kami lakukan adalah ketika masa penjaringan. Kalau mungkin di sekolah formal namanya PPDB nya Ibu nya. Nah, kalau kita penjaringan. Jadi sama seperti yang dikatakan Ibu Kabit tadi. Jadi keluarga sangat berperan gitu. Jadi kita melakukan pendekatan terhadap orang tuanya terlebih dahulu. Sebetulnya kalau kita boleh jujur, anak-anak tunagrahita ini mereka tidak tahu dirinya berbeda dengan anak-anak lain. Jadi yang paling merasakan dampaknya itu adalah siapa? Orang tua dan saudara kandung. Betul seperti yang dikatakan Ibu Kabit tadi, ada orang tua yang sudah ngeh, sudah tahu dan berbuat. Tapi ada juga orang tua yang masih mengingkari, anak saya nggak kenapa-kenapa, biasa-biasa aja gitu ya. Gitu. Jadi sebelum kita mendidik anaknya, kita rangkul dulu orang tuanya. Seperti di misi kami, di misi PKBM, yaitu menguatkan para orang tua dulu gitu. Jadi mereka harus tahu bahwa anak mereka ini adalah berkebutuhan khususnya keterbatasan mental. Fisiknya mereka normal, tetapi ada sesuatu dan lain hal yang terjadi di otak, perkembangan mentalnya. Sehingga mereka memiliki kesulitan dalam hal berkomunikasi, bergaul dan beradaptasi. Kognitif artinya IQ-nya rendah gitu. Emosi juga tidak stabil. Kemandirian. Nah, seperti itu. Jadi itu yang kami lakukan, disertai dengan penyebaran buku, karena kebetulan yayasan kami juga mendapatkan donasi. Jadi kami tidak memberikan uang kepada peserta didik dan orang tuanya, tetapi buku itu sebagai panduan untuk guru, untuk orang tua atau siapa saja yang bersentuhan dengan anak-anak special need ini, terutama yang anak-anak dengan keterbatasan mental. Jadi kami selalu melakukan itu. Ketika pertama kali kami menjaring peserta didik, orang tuanya kami kuatkan, saudara kandungnya sebagai estafet. Ketika kelak orang tua sudah tidak aktif lagi, tidak produktif, siapa yang akan menerima mereka? Otomatis saudara kandung. Itu yang kami lakukan. Artinya orang-orang terdekat yang mensupport anak tersebut. Support sistem yang paling kuat adalah dari keluarga inti dulu. Kemudian untuk peserta didiknya sendiri, kami sudah sering libatkan mereka pada event-event tertentu gitu. Jadi ketika mereka di rumah, mereka merasa sendiri, terisolasi. Tetapi ketika bersama kami ada suatu kegiatan yang memang sesuai dengan minat dan bakat mereka, jadi pas kena. Kami sering mengajak mereka, melibatkan mereka dalam berbagai event, baik dalam skala lokal, nasional, bahkan juga internasional. Wow, luar biasa, internasional juga. Jadi ini ada suatu greget dari orang tua gitu. Oh, anak saya ternyata berguna loh. Oh, anak saya ketika mendapatkan tempat yang pas, yang cocok, ternyata walaupun dari segi kognitif mereka mungkin
tidak seperti anak-anak di usia mereka, namun di lain pihak seperti perkembangan emosi, kemampuan beradaptasi, itu kan orang tua paling melihat, orang tua paling merasakan dampaknya. Jadi sampai saat ini kami selalu melakukan sosialisasi seperti itu. Nah, kenapa penting sosialisasi ini? Karena sekali lagi agar jangan anak ini salah penanganan seperti itu. Jika salah penanganan di awal, salah asesmennya, nanti akhirnya akan berabe gitu. Ujung-ujungnya nanti mereka akan salah penanganan seperti itu ya, atau mereka dibilang anak indigo seperti itu, padahal mereka tunagrahita, mereka ada kekurangan gitu. Atau jangan-jangan nanti dikirim ke rumah sakit jiwa gitu, dikira gila seperti itu, padahal ya ini kita membutuhkan pertama sekali sosialisasinya itu, kemudian tahap penerimaan dari orang tua, dan tentu saja kami melakukan penguatan di lembaga sendiri. Iya, wah luar biasa sekali Bu. Saya yang penasaran yang internasional nih Bu, itu lomba apa ya Bu ya? Yang untuk yang event internasional itu? Untuk event yang berskala internasional kami pada tahun 2020 karena itu kan pas masih COVID ya. Iya, betul. Pada suasana COVID ya. Kami dapat undangan untuk tari inklusi yang berpusat di Rusia. Wow, namanya di Rusia. itu WIDA, World Inclusive Dance Association. Jadi presiden direkturnya sendiri langsung datang ke kami, meminang kami untuk ikut bergabung bersama 39 negara lain. Itu disiarkan live dari Rusia. Wow, luar biasa. 39 negara. Jadi kami menampilkan di sana tarian tradisional Bali gitu, karena kan Bali diketahui oleh mancanegara. Betul, tariannya, budayanya, terus filosofinya apa tarian tersebut gitu. Jadi tarian juga salah satu yang bisa menyatukan insan, betul, inklusif gitu. Jadi harapan dari si presiden direktur ini, jika Paralimpi ada, jadi mengapa WIDA tidak ada, World Inclusive Dance Association. Jadi tarian budaya bisa mempersatukan manusia, baik yang remaja yang reguler maupun yang special need. Jadi itu betul-betul suatu penyatuan yang itu benar-benar inklusif. Artinya kita semua sama, makhluk hidup yang artinya semua punya tempatnya ya. Semua punya keunikan. Punya keunikan gitu. Jadi kami tidak berfokus pada kekurangan, tetapi kami fokus pada keunikan. Justru itu yang kami push, yang kami tonjolkan. Ternyata perkembangannya sangat luar biasa sekali. Iya, luar biasa. Berarti berapa muridnya Ibu yang ke Rusia waktu itu? Kami berangkat ke sana tidak atau live, masih live karena kan masih COVID ya. Iya, suasana COVID. Berarti hanya rekaman ya, video. Rekaman 20. Jadi 10 kami ambilkan dari remaja yang reguler, 10 lagi dari difabel kami yang unik itu. Jadi ada 20 peserta. Iya, luar biasa ya Bu Raya. Keren banget. Iya, keren banget. Ini sebagai inspirasi buat kita semua ya sahabat Sekar ya, bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang istimewa. Jadi mereka bisa melakukan yang lebih baik dari kita yang orang normal juga gitu. Iya. Baik Ibu, untuk selanjutnya nih Bu, saya ingin menanyakan terkait kemitraan nih Bu. Bagaimana dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif, PKBM Ibu memiliki kerjasama atau kemitraan gitu Bu? Pasti ya, pasti. Kalau Ibu Rai mungkin dengan Pemda gitu ya, sudah. Kalau kami di lembaga itu memang wajib. Sampai saat ini selain kami bernaung di bawah Dinas Pendidikan, di bawah PLS, Pendidikan Luar Sekolah, yang mensupport kami juga. Kami juga bekerja sama dengan DUDI, Dunia Usaha dan Industri. Jadi Mbak Eja tahu kan, tujuan akhir daripada pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus adalah untuk kemandirian. Betul, biar mereka bisa hidup mandiri, mengurangi ketergantungan kepada pihak lain. Jadi agar jangan kelak mereka disebut sebagai beban keluarga, beban masyarakat atau beban bangsa dan negara. Jadi memang sangat wajib sekali kami bekerja sama dengan dunia usaha dan industri, terutama di bidang life skill program atau program pemberdayaan. Ya,
berawal dari hobi gitu, hobi masak misalnya di tempat kami kan semuanya butuh makan. Betul. Gitu. Makan itu kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia. Jangan sampai betul. mereka nggak ada orang tua di rumah yang membantu, mereka kelaparan. Iya. Jadi kami juga punya usaha catering, Ibu. Jadi walaupun tidak setiap hari beroperasi, sewaktu-waktu gitu, kami juga dapat pesanan catering yang dulu pernah oleh sebuah hotel kami di training memasak. Wah, Begitu. luar biasa ini ada Di training kemasannya, di training cara pengolahannya, cara penyimpanannya. Jadi segala sesuatu yang bersifat visual bisa dilihat dan ditiru oleh si anak gampang. Dan itu nyata ya, ada di depan mereka. Iya, nyata. betul. Tidak teori, ini praktek langsung. Benar. Iya. Kami juga kerjasama selain dengan hotel, ada juga dengan restoran gitu. Kemarin kita dapat 6 slot ya untuk mengikuti pelatihan, sekaligus juga diberikan sertifikatnya, tanda kelulusan barista. Bikin kopi nih, Bu. Iya. Tadinya saya merasa sedikit keder juga gitu, karena dari 30 peserta kami membawa 6 orang anak-anak difabel gitu. Bukan bermaksud mengecilkan kemampuan mereka. Ini kan baru pertama kali. Begitu teori langsung praktek. Setelah diuji hasil akhirnya saya betul-betul, oh Tuhan maafkan saya sudah meragukan kemampuan mereka gitu. Jadi begitu saya cicipi bersama trainernya, ini rasanya kok pas seperti cappuccino yang saya nikmati di sebuah kedai kopi di Kota Ubud gitu. Jadi dari situ saya, wah ini memang betul-betul bakat yang terpendam gitu. Kemudian menari juga Mbak Eja, menari juga. Kemarin bulan September ya kami dapat undangan menari, itu menjadi pembuka grup band The Massive. Wow, The Massive ya. Favorit saya tuh, Bu. Tadinya saya pikir menari di alun-alun gitu. Oh, oke lah. Berapa pesertanya, penontonnya? 800 undangan, belum masyarakat umum. Apa? 800? Saya cukup keder, ini panggung yang luas, ditonton gitu. Ternyata semakin kesini anak-anak itu semakin menunjukkan jati dirinya mereka. Mentalnya semakin bagus. Mentalnya, daya tahannya lagi Mbak Eja. Bayangkan anak special need, mereka dirias dari mulai jam 9, setengah 10 pagi, mereka bisa bertahan sampai jam 7 malam. Wow. Bayangkan, nggak ada yang menangis, nggak ada yang mengeluh. Berarti keinginan dirinya untuk untuk ini ya, mempersembahkan sesuatu pada semua orang, bahwa menunjukin nih aku mampu gitu ya. Dan luar mereka biasa. kayak apa ya, excited gitu loh, seolah-olah menunggu-nunggu kesempatan ini gitu. Jadi saya terus melihat jam, ini sudah sekian jam anak-anak ini masih kuat, bertahan, nggak ada yang mengeluh gitu. Ini kan sesuatu yang luar biasa sekali menurut kami gitu. Simple mungkin menurut orang lain, tapi akan menjadi beda untuk kami yang bersentuhan langsung dengan anak-anak yang unik ini. Wow, luar biasa sekali Ibu ceritanya. Benar-benar menginspirasi kita semua, sahabat Sekar semua. Nah, baik, sekarang kita balik Ibu ke Ibu Rai. Bu Rai, salah satu kewajiban Dinas Pendidikan dalam mendukung implementasi pendidikan inklusif sesuai dengan amanat Permendikbudristek nomor 48 tahun 2023 adalah menyediakan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas melalui pembentukan unit layanan disabilitas atau ULD yang tadi sempat Ibu ceritakan juga. Ini kami pengen tahu Bu, proses terbentuknya ULD dan tugas dan fungsi apa saja yang telah dilakukan tim ULD Kabupaten Badung. Ya, seperti yang saya ceritakan tadi ya Mbak Eja ya, ULD-nya kami itu terbentuk puzzle by puzzle, sedikit gitu ya. Tapi kalau sekarang sudah mulai berjalan, nah mungkin saya cerita dulu yang tadi kan sudah nangkep ya bahwa kami di awal itu punya psikolog yang ada di sekolah, gitu. 2 orang psikolog di sekolah dasar saja nih. Gitu. Jadi psikolog itu banyak mendapatkan panggilan setelah mereka ke dinas, tolong untuk bantu melakukan asesmen untuk anak-anak ini. Jadi itu mobile ke seluruh
kecamatan. Pertama baru di SD aja. Lama-lama ternyata di SMP kok banyak gitu. Ada juga gitu Makin ya. banyak. Ternyata bukan cuma yang berkebutuhan khusus, tapi juga kategorinya ada yang kenakalan remaja juga ada gitu ya. Masalah di keluarga itu juga ada gitu. Kemudian akhirnya di perjalanan kami tambahkanlah powernya ini dari 2 orang psikolog, nambah jadi 2 di SD, 2 di SMP, dan 2 di PAUD. Jadi ada 6. Sekarang kami punya 6 tenaga ahli psikolog per 2024. 2024 ada 6 orang tenaga ahli psikolog yang akan menerima panggilan atau yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan di Kabupaten Badung. Betul. Jadi mereka melakukan assessment. Nah, psikolog itu mereka juga bergerak dengan GPK. Jadi mereka punya itu ya, seperti downline-nya jadinya gitu. Punya GPK. Jadi mereka ada komunitas. Iya. Jadi kami baru merekrut 18 orang GPK per November ini gitu. Ya belum keluar SK-nya ya, karena kan kita masih terbentur juga, ini kita tidak boleh mengangkat non ASN kan begitu ya Mbak Eja ya gitu. Jadi kita masih harus mencari regulasi yang sesuai ini gitu untuk pengangkatannya. Tapi kami sangat membutuhkan GPK itu gitu, karena GPK itu nanti akan kita tempatkan di bawah pada ULD di masing-masing kecamatan. Jadi mereka basisnya kecamatan, 3 orang per kecamatan gitu. Jadi sekarang kondisinya begitu sekarang. Jadi dalam unit layanan disabilitas kami, SDM-nya kami yang sudah tersedia yaitu tenaga ahli psikolog serta calon-calon GPK ini yang kami sudah berikan pembekalan minggu lalu. Baru selesai ini pembekalan untuk GPK, calon GPK. Nah, berarti sekarang kami itu sudah punya itu untuk SDM. Nah, programnya yang sudah berjalan itu yang saya sampaikan tadi, ada assessment untuk anak berkebutuhan khusus, kemudian konseling juga untuk orang tua, kemudian ada juga kami membantu membuat dari tenaga ahli psikolog itu membuat kurikulum modifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa gitu. Kemudian pelatihan juga untuk peningkatan kapasitas SDM itu perjenjang, karena kan perjenjang itu beda ya kebutuhannya ya, mau SD beda, PAUD, SMP itu beda. Dan juga tentu saja kita tidak lupa sama sarana prasarana. Nah, itu yang harus kita tambahkan sebetulnya. Karena kan tadi yang dibilang sama Bu Gustu tadi nggak bisa. Jadi tidak bisa hanya dengan lisan saja kita mengajarkan. Itu perlu banyak alat peraga sebetulnya. Nah, itu ya perlu ada pengadaannya. Jadi ada karena kita belum diterima belum mengajukan untuk RKBMD ya, kan itu barang milik daerah pada akhirnya kan ya, alat-alat itu. Jadi perlu kami ajukan untuk tahun 2025. Jadi yang perlu ditambahkan adalah itu alat-alat peraga untuk siswa. Kemudian juga alat untuk asesmen juga sangat diperlukan, karena kami baru punya 1 nih sekarang alat asesmennya itu. Jadi makanya saya bilang itu seperti puzzle semuanya. Kami berupaya untuk mengumpulkan gitu, karena ya itu sekarang sudah jadi prioritas gitu loh. Kondisinya sudah cukup banyak sekarang anak-anak kita, dan kita masih harus meningkatkan ini kita menguatkan prioritas kita ke arah situ gitu. Jadi perlunya juga keterbukaan orang tua ya Bu ya. Sangat perlu. Kami ada komunitas kalau di sekolah sekarang sekolah-sekolah itu sudah minta bantuan tenaga ahli psikolog untuk melakukan seminar parenting. Iya, jadi seminar parenting kan setidaknya untuk orang tua bisa tahu kira-kira screening anak saya ini seperti apa sih, penanganannya yang cocok tuh apa gitu. Kemudian itu ada juga kalau sudah seminar parenting, ada juga yang di PPDB. Nah, tadi kan sempat nyenggol PPDB itu tadi di awal ya. PPDB itu juga kami wajibkan ada orang tua mengisi form screening. Supaya kami mengetahui tumbuh kembang anak, sejarah tumbuh kembang anak, sehingga kita bisa melihat terdeteksi dari awal ya. Betul pada saat PPDB gitu. Jadi walaupun misalnya orang tuanya tidak mendaftar lewat jalur afirmasi ya, kan misalnya pakai jalur sonasi, tetap mereka harus mengisi form screening. Jadi lebih yang dibilang sama Bu Gusti tadi, ketika kita sudah tahu di awal kondisinya bagaimana, akan lebih memudahkan untuk penanganan ke depannya. Jangan ujuk-ujuk di tengah-tengah baru tahu, aduh ini gimana ya, bingung juga kan sendiri kan gitu. Jadi masih berproses, kita semua di Badung masih berproses gitu. Terkait dengan tadi Bu, parenting tadi memang sangat diperlukan sekali ya, parenting untuk orang tua, karena memang jadi orang tua itu tidak ada sekolahnya. Jadi kita berproses, kita harus coba dulu jadi orang tua, jadi harus mengalir gitu. Kalau kita nggak menemukan masalah, kita nggak tahu ada permasalahan. Jadi memang luar biasa
parenting itu memang sangat Betul. sangat dibutuhkan sekali bagi orang tua. Ya, dan harus orang tua juga, kita berusaha untuk membuka wawasan orang tua bahwa anak kita itu bukan kuda pacu ya, Iya, harus betul. cepet-cepetan Iya, sama yang lain betul. tuh nggak perlu begitu gitu. Saya sendiri sebagai orang tua, saya menyadari ada sedikit rasa itu loh ketika Iya. anak saya agak lebih lambat daripada temannya gitu. Kenapa ya? Kok Kenapa dia ya gitu? membanding-bandingkan gitu? Iya, tapi ketika kita jadi orang tua tahu minat dan bakat anak kita, ya sudah gitu, kita coba dorong di sana. Nah, yang disampaikan tadi betul sekali bahwa pada akhirnya muara akhirnya itu adalah kemandirian anak. Kemandirian anak, betul. Jadi tidak semuanya anak itu mereka akan bekerja di balik meja, bekerja dengan komputer, tidak semua gitu. Kita juga harus menerima bahwa mungkin anak saya memang dia bisa bekerjanya di restoran gitu ya. Mungkin dia ingin buka usaha sendiri, dia tidak harus duduk jadi karyawan gitu ya. Ya itu peluang-peluang itu yang harus dilihat sama orang tua ya, dan mengarahkan anak. Nah, PR besarnya sebetulnya di sana gitu, untuk pendidikan inklusi itu. Iya, betul. Ya. Ya, baik Ibu. Ini terkait dengan kemitraan nih, kemitraan Distipora Kabupaten Badung. Kira-kira bagaimana untuk mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif ada di Kabupaten Badung ini, kemitraannya dengan siapa saja? Ya. Kalau secara resmi kemitraan kami itu kan kami baru dengan psikolog kami saja ya. Psikolog, tapi walaupun tidak tertulis, kami sudah bermitra dengan rekan-rekan di SLB. Di SLB. Iya, teman-teman di SLB Badung, kemudian ada beberapa juga yang di Denpasar gitu. Jadi polanya begini, ketika di sekolah itu sudah dilakukan assessment, ternyata memang anaknya itu sangat tidak akan bisa mengikuti kecepatan di sekolah umum. Jadi tentu saja kita arahkan dulu ke SLB. Entah dia dititip di sana atau sepenuhnya dia mengikuti pembelajaran di SLB. Jadi ketika dia sudah siap untuk kembali ke sekolah umum, dia bisa kembali ke jenjangnya sendiri. Jadi itu dimungkinkan. Proses untuk kelulusannya apakah di SLB atau tetap di sekolah yang bersangkutan? Tergantung pada saat dia kelulusan saja sih sebetulnya ya, nggak masalah. Jadi intinya sebetulnya anaknya nyaman belajar di mana, gitu ya Bu Eja. Dan orang tua juga ada yang memang sudah siap anaknya sekolah di SLB itu, supaya nggak gini, stigma SLB itu yang harus dihilangkan ya. Orang tua tuh memang harus menerima bahwa ya kekhususan anak saya ini, keistimewaannya ini gitu. Ya sudah, yang penting dia sekarang anaknya nyaman dan dia anaknya pada akhirnya memperoleh kemampuan untuk bisa mandiri. Betul. Memasak itu betul. Jadi supaya orang tua tidak lagi menganggap anak saya adalah beban, jangan begitu lagi gitu. Iya. Berarti memang dukungan, motivasi dari orang tua dan lingkungan sekitar sangat dibutuhkan oleh anak istimewa kita ya. Betul. Ini buat Ibu Parmiti, saya ingin bertanya terkait proses pembelajaran. Apakah PKBM di sekolah Ibu itu membuat kurikulum adaptif untuk anak berkebutuhan khusus, dan jika iya bagaimana caranya? Di tempat kami menerapkan kurikulum standar nasional. Ya. Jadi seperti sekolah formal pada umumnya, namun yang membedakan adalah cara penyampaiannya. Ya, cara penyampaiannya kami sederhanakan lagi dengan bahasa yang lebih sederhana, tidak menggunakan istilah-istilah yang asing di telinga anak-anak, tidak menggunakan istilah yang terlalu tinggi sehingga mereka kebingungan untuk mengartikan gitu, dan bahasanya visual, bahasa yang bisa dilihat, bisa menggunakan piktogram, warna, simbol gitu, boleh dan tidak boleh. Misalnya yang boleh warnanya hijau, yang nggak boleh warnanya merah. Itu kan clear sekali kita memberikan instruksi kepada anak-anak yang unik ini. Kemudian dari pembelajaran itu 50%-nya tentu sama seperti kurikulum nasional, dan 50%-nya lagi adalah untuk hal-hal praktikal yang mereka butuhkan, keterampilan hidup, kecakapan hidup, seperti itu. Jadi kami memiliki 4 pilar juga, namanya spesial untuk anak special need ini. Pilar yang pertama dalam pembelajaran itu tentu berkomunikasi. Ini hal yang paling penting gitu. Di tempat kami tidak ujug-ujug mereka diterima
bisa membaca, menulis, berhitung gitu enggak. Berkomunikasi dulu, berkomunikasi secara lisan, didukung dengan bahasa isyarat boleh, ekspresi, gestur gitu seperti yang saya bilang tadi, agar apa? Kita satu sama lain saling mengerti. Anak ini sebetulnya maunya apa sih gitu. Terus kita menyampaikan sesuatu ke mereka biar nyantol gitu, gimana sih? Ini kan perlu media yang namanya komunikasi gitu. Terus yang kedua, pilar yang kedua adalah bersosialisasi dan beradaptasi. Tahu sendiri kan anak yang special need, terutama yang keterbatasan mental ini, mereka tidak mengerti dirinya mereka ada di mana sekarang. Harus melakukan aktivitas apa, pingin tantrum, ngamuk ya ngamuk aja gitu, nggak mikir gitu. Jadi pelan-pelan kita juga ajak mereka dalam grup yang kecil, individu, kelompok, dan ada kombel seperti itu. Ini juga akan pelan-pelan pergaulan mereka akan lebih luas dan lebih luas lagi, tapi tetap dalam jangkauan orang tua dan guru, dalam pantauan. Kemudian dari segi kognitif, kemampuan untuk intelijensi, kami memang menggunakan stensil khusus. Stensil khusus, jadi ada fotokopi untuk meniru, ada untuk mewarnai seperti itu. Jadi sudah ada perencanaan. Mereka tidak mengerti dengan perintah yang bersifat abstrak gitu. Misalnya hari ini kita akan menggambar pemandangan gitu. Mereka menggambar pemandangan, di mana ada pemandangan, apa itu gitu. Jadi kita harus sediakan ini fotokopi mewarnai pemandangan. Kalau misalnya sawahnya warna hijau, kita taruh satu pensil warna hijau, satu pensil warna kuning, dan seragam di semua depan mejanya anak-anak. Jadi instruksi itu seperti jelas dan clear. Kita juga desain waktunya berapa menit sih, karena ini kalau misalnya di SD formal, misalnya mereka 30 menit cukup, mungkin di kami 40 menit gitu. Jadi kan ada membutuhkan waktu yang lebih fleksibilitas di PKBM seperti itu. Dan terakhir, ujung-ujungnya sama, tujuannya adalah kemandirian, agar mereka mandiri beraktivitas baik di sekolah maupun di rumah seperti itu. Ini Bu, saya mau nanya, sebelumnya pernah nggak sekolah melakukan evaluasi bagaimana dampak yang dirasakan oleh masyarakat dengan kehadiran PKBM Widya Gupta ini? Kalau kita berbicara dampak ya, dampak di sini menurut saya ada dua gitu. Dampak yang terlihat dan dampak yang terasa. Dampak yang terlihat dengan adanya PKBM Widya Gupta ini tentu mengakomodir seperti PKBM ini seperti tempat penampungan masalah gitu. Kalau mereka nggak bermasalah, mohon maaf. Kalau mereka nggak bermasalah, mereka nggak akan sampai ke tempat kami. Masalahnya karena anak berkebutuhan khusus, putus sekolah, menikah di usia, itu kan masalah semua gitu. Jadi dengan adanya PKBM ini semuanya merasa terakomodir, merasa semua mendapatkan solusi. Itu. Kemudian Asungkara juga sepanjang tahun 2023, 2024 kami banyak sekali mendapatkan reward dari pemerintah seperti itu. Seperti kemarin saja, terakhir bulan Oktober kemarin kami dapat dana BOS kinerja inklusi dari PMPK, dari Direktorat Jenderal Pendidikan Masyarakat Pendidikan Khusus, satu-satunya lembaga di Bali yang mendapatkan dana BOS kinerja tersebut. Jadi kami merasa kaget, juga baru saya searching, ini masa dari provinsi lain setiap satu provinsi hanya ada satu gitu, dan di Bali kok nama PKBM Widya Gupta yang muncul. Satu sisi kami kaget, satu sisi berarti ini sudah dampak. Dampaknya bukan hanya bersifat lokal di siswa, di orang tua, tapi juga sudah menggaung sampai ke pusat gitu. Itu yang terlihat nyata, dan bahkan juga beberapa piagam-piagam yang kami terima itu berarti kami tidak bisa mengecilkan dong arti anak-anak special need ini. Kan seperti yang saya bilang di awal, kami tidak fokus pada kekurangan mereka, kami fokus pada kesempatan, dan kami ingin menciptakan itu keunikan mereka gitu. Terus dampak yang tidak terlihat mungkin di tempat lain tidak sedetail kami gitu ya, tapi kami detail sekali. Jika dibandingkan dari asesmen awal, datanglah
pertama kali orang tua anak dengan special need ini. Mereka berurai-urai air mata, bercerita. Seperti yang Bu Rai katakan, ada yang tertutup, ada yang tidak mau tahu, ada juga yang sudah aware gitu. Jadi begitu kami ajak mereka bergabung, jadi setelah setahun mungkin anak mereka 2 tahun ikut di kami, itu senyum orang tua itu lebih lebar. Ini yang sesuatu yang langka dan mahal. Iya betul. Langka dan mahal karena senyum nggak bisa dibeli, perasaan nggak bisa diukur dengan apapun gitu. Jadi dari hari Senin sampai Jumat, apapun keadaannya, mau hujan deras, mau rerainan, mau hari raya, orang tua tetap bersemangat untuk mengantarkan anaknya ke sekolah. Bahkan ada banyak anak-anak yang orang tuanya bilang, Bu, bangun pagi anak saya nggak drama lagi. Biasanya bangun pagi itu drama, bikin emosi, bikin ibunya bertanduk, bikin bapaknya darah tinggi gitu kata orang tua. Nangis lah, nggak mau datang ke sekolah lah, dibilang sekarang kan tanggal merah, maunya anak itu tiap hari tanggal merah gitu. Tapi dengan adanya kesempatan belajar di tempat kami, jadi senyum orang tua lebih lebar. Anak-anak tidak ada yang drama, bahkan anak-anak datangnya tuh sudah lebih maju dari biasanya gitu. Misalnya mereka biasanya datang jam 7:30, sekarang ada yang datang jam 7 gitu. Jadi mereka ada sesuatu yang memotivasi mereka untuk datang ke tempat kami. Jadi mungkin ya di satu sisi gurunya sendiri, si guru itu memiliki daya gugah. Guru di tempat kami memang kalau dikatakan berat sih mungkin tidak ya, karena ini panggilan, tapi beresiko ya. Beresiko. Guru dalam tanda kutip guru yang beresiko di tempat kami. Bagaimana guru kami training untuk menciptakan daya gugah, menggugah muridnya, siswanya untuk datang ke sekolah. Apa sih yang harus diberikan oleh guru, baik itu pembelajaran, baik itu karakternya, keterampilan hidupnya, agar menarik gitu loh. Menarik bukan karena cantik, bukan karena ganteng, tapi ada sesuatu dalam diri si guru menimbulkan daya gugah untuk si anak datang. Juga menimbulkan daya gugah untuk si orang tua, biarpun ada rainan anak saya harus sekolah gitu. Biasanya kalau hari raya kan sekolah banyakan yang kosong bangkunya, ini malah mereka datang lebih pagi, semangat gitu. Kemudian dari sisi lembaga kami sendiri, kami mendesain guru itu agar memiliki daya ubah, berubah gitu. Berubah apanya? Dari pertama anak itu tantrum, dari pertama anak itu nggak mau denger, dari pertama anak itu mohon maaf ya destruktif, merusak. Tapi lama-kelamaan mereka tenang, lama-lama mereka situasinya kondusif lah kami katakan. Jadi banyak juga tamu-tamu yang berkunjung tanya ke saya, Bu Gusti, ini benar nih anak unik. Ini kok mereka sudah anteng tampilannya gitu ya? sempurna banget gitu. Ketika ada tamu datang, malahan mereka yang menawarkan kopi, menawarkan jajan, itu buatan mereka sendiri gitu. Terus tamu-tamunya bingung, ini benar nih anak unik. Saya bilang, iya, Anda lihat hari ini, bagaimana mereka 2 tahun lalu, 3 tahun lalu. Betul. Terus grup yang kecil juga, yang mereka panic attack gitu. Biasanya menggigit, dicakar tuh udah biasa di tempat kami. Kalau di sekolah formal, ibu kan mungkin muridnya mendapatkan bully dari orang yang lebih dewasa gitu ya, dari teman, dari kakak tingkat, kakak kelas gitu, dari guru mungkin ada beberapa. Tapi di tempat kami, guru yang mendapatkan pelecehan itu sudah biasa, dicakar, digigit, dikencingi, tiba-tiba mereka kencing di kelas karena itu bina diri itu dianggap bukan belajar gitu ya. Prinsipnya orang tua belajar ya udah di buku sama guru gitu. Padahal self care itu juga bagian dari pembelajaran, merubah mindset, terutama yang sekarang paradigma gitu ya. Kemudian setelah merubah mindset, kita ubah belief set mereka, keyakinan, yakin bahwa guru kami, lembaga kami memiliki daya gugah dan daya ubah dalam kehidupan anak-anak ini, dan juga para orang tua dan saudara kandungnya. Kemudian setelah itu kita ubah action setnya. Jadi dalam beraktivitas anak-anak ini tidak lagi harus ada SOP gitu loh. Ini harus gini dulu. Sudah menjadikan budaya bagi mereka. Sudah menjadi culture bagi mereka. Betul. Oh, kalau ibu guru saya bilang begini, berarti saya mulainya dari sini.
dan akhirnya endingnya akan di sini seperti itu. Jadi itulah perubahan atau dampak yang kami rasakan, dampak baik dari internal di lembaga kami maupun di eksternal seperti itu. Saya bisa menyimpulkan Bu bahwa sekolah Ibu sudah membuat sekolah yang menyenangkan untuk siswanya, luar biasa. Memang ini tujuan kita ya, pemerintah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kan maksudnya juga agar semua sekolah itu bisa menyenangkan. Jadi siswa-siswanya menjadi semangat dan merasa tidak terbebani untuk ke sekolah. Betul. Iya. Jadi sekolah itu tempat yang menarik, iya, gitu. Betul. Jadi sekolah itu adalah rumah kedua untuk mereka, di mana mereka merasa diterima sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan inklusif kan Ibu kan ada penerimaan, walaupun mereka dengan perbedaan gitu, dengan keunikan, mereka merasa diterima, bukan diterima sekedar kita ajak duduk bersebelahan gini, enggak, termasuk resikonya juga kita terima dengan senang hati. Itu PR kita bersama. PR kita bersama. Asas keadilan Betul, kan, betul. keadilan, terus kolaborasi lagi gitu. Jadi kita memang benar-benar tidak bisa sendiri. Ini tugas harus berjalan bersama, tugas berat berdampingan. dan bukan untuk setahun 2 tahun, seumur hidup Seumur mereka. hidup, ya. Luar biasa. Ini terakhir ya Ibu, mungkin saya kepada Ibu Rai ada membuat closing statement mungkin buat kita semua terkait hal-hal baik yang dilakukan oleh Dikstipora Kabupaten Badung dalam meningkatkan layanan bagi peserta didik berkebutuhan khusus dan mendapatkan layanan pendidikan yang lebih baik lagi. Ya. Pendidikan inklusi itu ya Mbak Eja ya, itu bukan pilihan. Betul. Itu sudah menjadi kewajiban kita bersama. Jadi jangan lagi kita menganggap anak-anak itu, memberikan stigma kepada anak-anak itu. Jadi tidak melabeli anak-anak itu seperti kita dulu mungkin tadi yang dibilang aneh atau gila atau nakal gitu. Ya memang anak-anak ini memang istimewa gitu. Kita juga di pemerintah harus aware, membuka diri bahwa tidak mudah, di satuan pendidikan itu tidak mudah, banyak sekali tantangan-tantangan. Tapi satuan pendidikan juga tentu saja tidak bisa bergerak sendiri, harus kolaborasi dengan orang tua. Maka dari itu kami sangat berupaya untuk merangkul peran orang tua, kemudian kemitraan-kemitraan juga gitu, untuk bisa mewujudkan pendidikan yang benar-benar inklusi, ramah, nyaman dan menyenangkan, dan pada akhirnya bisa menciptakan kemandirian untuk anak-anak kita. Iya. Terima kasih Ibu atas closing statementnya. Dan untuk Ibu Parmiti, Ibu, saya ingin bertanya nih Bu, kira-kira apa yang mendorong PKBM Ibu itu untuk bergerak melayani anak-anak istimewa, dan bagaimana dengan guru-gurunya juga? Ya, baik. Jadi seperti yang saya ceritakan di awal, PKBM ini ada karena adanya tumpukan masalah gitu. Jadi mohon maaf jika tidak bermasalah, mereka tidak akan sampai ke tempat kami gitu. Jadi masalah yang terbanyak adalah anak-anak dengan tunagrahita atau anak-anak dengan keterbatasan mental. Jadi ini sesuatu yang mendorong saya untuk berbuat deh. Kalau kita tidak berbuat sejak anak-anak, ini nanti masa depan Bali akan seperti apa gitu. Jadi anggaplah anak ini sebagai cikal bakal generasi muda sekian tahun lagi. Nah jika ini tidak dibenerin sekarang, akan seperti apa sekian tahun lagi. Kepedulian itulah yang mendorong saya untuk mendirikan PKBM ini sekaligus menjadi PKBM inklusi seperti itu. Kemudian ini juga sangat nyantol sekali dengan moto kami, moto PKBM, yaitu melayani, menjangkau yang tak terjangkau, melayani yang tak terlayani. Seperti misalnya SLB kan hanya satu di kabupaten kota. Bagaimana para orang tua ini bisa menjangkau jika tempatnya terlalu jauh gitu. Jadi mereka bisa menjangkau kami. Jadi menjangkau yang tak terjangkau. Pas sekali. Kemudian kami juga bisa melayani mereka yang tak terlayani karena umurnya sudah lebih dari usia sekolah. Tapi mereka punya rasa ingin memperbaiki diri ke depannya karena salah membawa diri. Jadi inilah sesuai dengan moto kami, menjangkau yang tak terjangkau, melayani yang tak terlayani. Kemudian tentu kami harus menyediakan guru-guru yang memang benar-benar kompeten di bidangnya. Karena seperti yang kita tahu di Indonesia belum ada
sarjana pendidikan khusus, kan seperti itu ya, lumrahnya memang sarjana pendidikan guru seperti itu. Jadi guru-guru kami mau mereka dari S1, mau mereka S2, mau mahasiswa, ketika datang ke tempat kami ibaratnya mereka nol. Jadi mereka wajib kami training paling tidak 3 bulan. Itu sesi trainingnya selama 3 bulan itu adalah mengenali siapa sih anak-anak dengan keterbatasan mental ini, bagaimana ciri-cirinya, terus yang paling penting bagaimana mereka bisa menangani anak-anak berkebutuhan khusus tunagrahita ini, termasuk juga melindungi diri mereka sebagai seorang guru. Guru juga wajib sekali melindungi diri, guru juga wajib melindungi anak-anak lain jika terjadi suatu resiko. Jadi itu wajib hukumnya di tempat kami guru-guru mendapatkan training. Kemudian tidak saja training untuk menangani anak-anak dengan special need ini, tetapi juga disertai dengan beberapa penyakit, Mbak Teja. Misalnya anak tunagrahita dengan epilepsi. Gimana jika epilepsi itu banyak kejangnya kambuh di tempat kami. Apa mitigasi gitu ya yang harus kami lakukan pertama kali? Apakah panik? Apakah telepon orang tuanya? Atau seperti apa? Jadi itu penanganan Jadi pertama. pertolongan pertama mereka harus tahu ya Bu ya. Tahu dan langsung bisa mengeksekusi gitu ya. Jadi mereka harus gercep, ada keputusan gitu. Nah, terus yang kedua ada juga anak-anak dengan autis plus picky eater. Picky eater itu kayak milih banget makan sampai badannya kurus kering kerontang. Ini gimana kami melatih agar mereka bisa makan yang sehat, karena erat hubungannya perut kenyang, hati tenang. Jadi pikiran tenang. Iya, pikiran tenang. Jadi kita bisa tenang mengajarkan mereka. Semua dari perut. Iya. Kemudian bagaimana juga guru kita harapkan mereka tahu seluk-beluk tentang anak-anak Down syndrome. Seperti itu. Jadi banyak kalau kita bicara dengan anak-anak dengan cacat mental gitu, banyak sekali. Banyak. Jadi paling tidak guru itu memiliki keterampilan mengajar sebagai pembimbing. Seperti yang saya bilang tadi, guru harus memiliki daya gugah dan daya ubah gitu. Di keterampilan inilah mereka akan ketemu, oh saya cocoknya jadi guru. Kalau saya sendiri, Ibu Gusti, cocoknya keterampilannya konsisten. Hari ini saya bilang nggak boleh sama murid, termasuk ke diri saya sendiri, termasuk ke gurunya dan ke siswanya agar adil. Nggak boleh jajan, artinya sampai selamanya nggak ada anak-anak yang jajan keluar di jam-jam sekolah. Jadi aman untuk kita. Kemudian misalnya saya senang menyediakan struktur. Jadi walaupun murid kami banyak ya, puluhan, dengan anak-anak disabilitas, tapi ruangan kelas kami tetap aman, tertata ya, karena kami menyediakan struktur. Itu memang jiwa saya gitu. Naruhnya di sini berarti ngambilnya juga harus di tempat ini, jangan ke tempat lain ngacak-ngacak, dan masih banyak lagi. Jadi itu wajib sekali hukumnya para guru mendapatkan training dari para ekspertis, termasuk yang berbayar. Berapapun bayarannya, jika itu memang kami butuhkan, yayasan siap untuk mendanai itu agar guru-gurunya memang betul-betul kompeten, keterampilan, terutama daya gugah dan daya ubah terhadap peserta didiknya. Luar biasa Ibu. Ini harus didengarkan oleh rekan-rekan guru kita sebetulnya, karena betul. banyak sekali yang ketakutan sebenarnya loh menerima anak berkebutuhan khusus. Nanti saya nggak bisa ngajak anak ini gimana, nanti anak ini mengganggu, karena kan ketakutannya adalah mengganggu anak-anak lain yang tidak berkebutuhan khusus gitu. Jadi bagus sekali kalau misalnya nanti rekan-rekan satuan pendidikan kita mendengarkan ini, khususnya juga orang tua. Bahwa orang tua tahu bahwa anak saya itu mungkin saja dia punya kemampuan lebih di sini, sehingga minat bakatnya bisa kita kembangkan. Itu harus disebarluaskan. Iya, betul. Baik Ibu, terima kasih informasinya. Sahabat Sekar, demikianlah bincang-bincang kita hari ini. Berbagi praktek baik dalam pendidikan inklusi bersama Ibu Rai Twisyanti Raharja dan Ibu Gusti Putu Parmiti. Dan sahabat Sekar semua, melalui pendidikan inklusi, mari kita wujudkan pendidikan yang menghargai keberagaman, menciptakan lingkungan pendidikan yang tidak diskriminatif. Terima kasih.
atas waktunya dan semoga kita semua dalam keadaan sehat. Jangan lupa ikuti terus podcast kami Sekar di kanal YouTube BPMP Provinsi Bali. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih dan Om Santi Santi Om Santi.